Pemeriksaan Budi Ari wajib dilakukan. Bukan hanya soal memastikan Budi Ari terlibat atau tidak, tetapi sebagai komandan pemblokiran situs judi online, Budi Ari harus bertanggung jawab terkait kontrol dan pengawasan di jajarannya. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Meskipun telah dilarang hukum formal Indonesia, judi tetap digandrungi banyak orang. Tidak tanggung-tanggung, nilai transaksi judi termasuk judi online di Indonesia pun sangat fantastis. Perputaran uang dari kegiatan ilegal itu mencapai 327 triliun sepanjang tahun 2023. Dan jumlah warga yang terjerat mencapai 2,7 juta orang. Sementara itu, nilai transaksi judi online pada 3 bulan awal tahun ini juga tidak kalah mencengangkan, yakni 100 triliun. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, serta KUHP secara tegas menyatakan tindakan perjudian merupakan tindakan yang dilarang. Hukum pidana tersebut mencangkup pelaku judi, mengadakan judi, mendukung perjudian, juga menjadikan judi sebagai mata pencaharian. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada ruang sama sekali kepada masyarakat untuk berjudi, termasuk judi online. Aturan sudah ada, namun buruknya integritas aparat yang membuat pemberantasan judi online di negeri ini majal. Skandal besar di tubuh Kemenkomdigi, institusi yang harusnya menjadi benteng melawan situs-situs judi daring, ternyata berperan sebagai pelindung. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Sam Indradi mengungkapkan bahwa pihaknya sejauh ini telah menetapkan 18 tersangka kasus judol ini. 10 dari 18 merupakan pegawai Kemenkomdigi. Sedangkan sebanyak 8 orang adalah warga sipil. Saya kutip pernyataan Ade Ari. Sampai saat ini terdapat 18 orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, kata Ade Ari seperti dikutip mediaindonesia.com. Pola perlindungan dilakukan dengan terorganisir dan sistematis serta tertata. Komplotan ini menggunakan kantor satelit di Bekasi, Jawa Barat untuk menjalankan aksinya. Kantor yang seharusnya menjadi pusat pemblokiran situs ilegal malah menjadi markas besar operasi perlindungan. Masing-masing pelaku juga memiliki peran berbeda. Tidak hanya sebagai ahli teknologi informasi yang berperan untuk memblokir situs-situs ilegal, tapi juga ada yang berperan sebagai penghubung dengan para bandar-bandar judi online. Ada yang tugasnya untuk menyusun daftar situs yang akan dilindungi. Dan ada yang bertugas menampung uang setoran dari para bandar judi daring ini. Dari hasil pemeriksaan penyidik, para bandar judi online ini diwajibkan membayar setoran 8,5 juta per situs setiap 2 minggu melalui tempat penukaran uang. Adanya uang pengamanan ini membuat komplotan ini meraup dana sekitar 8,5 miliar per bulan. Sangat fantastis. Mereka jelas telah menyalahgunakan kewenangan yang harusnya untuk memberantas judi online justru menjadi backingan. Para komplotan ini bebas melakukan aksinya dari Pusat Komando Pemberantasan Judi Online. Para pegawai Kemenkomdigi ini ditengarai sudah lama melindungi ribuan situs judi online, tetapi tak pernah terendus oleh aparat. Bahkan oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi semasa menjabat. Aksi lancung ini akhirnya baru terungkap ketika kepemimpinan di kementerian tersebut berganti. Situasi inilah yang membuat Budi Ari Setiadi berada di pusaran skandal upaya melindungi ribuan situs judi online ini. Pasalnya, komplotan
yang melibatkan 11 pegawai Kemenkomdigi dulu pernah menjadi bawahannya. Wajar saja rasanya bagi publik untuk penasaran atas komitmen Budi Ari yang pernah menjabat sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online justru tidak mendeteksi aktivitas ilegal pengamanan judol di dalam instansinya. Ditambah lagi, beredarnya sejumlah dokumentasi yang menggambarkan kedekatan Budi Ari dengan sejumlah tersangka, membuat kecurigaan publik semakin menguat. Misalkan, foto saat Budi Ari menghadiri pernikahan salah satu tersangka, yakni Adi Kismanto atau Aka. Untuk itulah, aparat penegak hukum perlu segera memeriksa Budi Ari terkait kasus pengamanan situs judol ini. Pemeriksaan Budi Ari wajib dilakukan. Bukan hanya soal memastikan Budi Ari terlibat atau tidak, tetapi sebagai komandan pemblokiran situs judi online, Budi Ari harus bertanggung jawab terkait kontrol dan pengawasan di jajarannya. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, kasus ini bukan sekedar masalah individu, melainkan sebuah masalah sistemik yang menandakan kegagalan pengawasan di Kementerian Komdigi. Pengawasan lemah dan ini menjadi tanggung jawab pimpinan yang membiarkan anak buah melakukan pelanggaran. Jadi tanggung jawabnya bersifat kolektif, kata Trubus seperti dikutip mediaindonesia.com. Ia juga menyebut bahwa kasus ini bisa menjadi catatan gelap tentang kepemimpinan kementerian yang harusnya menjaga integritas dunia digital. Satu hal yang pasti, Budi Ari telah mengakui bahwa dirinya ceroboh merekrut AK dan memberikan kewenangan besar dalam tim pemblokiran konten kepada AK. Budi mengaku perekrutan AK atas rekomendasi dari T yang kini juga menjadi tersangka. Bahkan Budi Ari menyebut kedua orang ini telah mengkhianati kepercayaannya. Saya justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan oleh pegawai Komdigi. T pun ternyata bermain tanpa sepengetahuan direktur, Dirjen Aptika, apalagi menteri. Perintah untuk menumpas judol tidak pernah dilaksanakan. Malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judol. Ujar Budi Ari seperti dikutip mediaindonesia.com. Budi juga melempar bola panas bahwa T merupakan aktivis politik dan dekat dengan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Bahkan ketika masa kampanye Pilpres 2024 lalu, T masuk dalam tim sukses pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan pada Pilkada DKI Jakarta, Budi menyebut T merupakan bagian tim ses dari Pramono Anung Rano Karno. Tentu bagi publik, daripada Budi Ari berpolemik dengan beragam bantahan, sedianya pernyataan dan pengetahuannya disampaikan saja ke aparat untuk mengurai lebih jelas keterlibatan orang-orang kuat yang menyebabkan suburnya judol di negeri ini. Rakyat Indonesia telah melarat karena candu judi online. Kasus ini bisa menjadi momentum untuk memberangus ekosistem judi online dari hulunya. Dari para tersangka-tersangka ini tentu sangat dan pasti sangat bisa untuk membongkar para bandar yang selama ini memberikan setoran. Tanpa menelusuri bandarnya, maka situs judi online akan kembali merebak. Seperti halnya penutupan jutaan konten dan situs judi. Akhirnya akan muncul situs-situs judi baru yang berlipat ganda jumlahnya.